你可认得此物？这里不是交谈之地，公子请坐。这实话，节省大家时间。他的来历？呼延海如今在哪里？舵主呼延海接到总舵的命令，你大可以把今天的事情告诉他。早些时候已经探查得一清二楚。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini lore kita yang menuju pada sebuah tempat yang merupakan salah satu markas dari Wen Yunqi. Dia mendatangi sebuah toko madu sekaligus sebuah penginapan. Di sana sang penjaga menanyakan pada lore kita apakah dia akan menginap di tempat dirinya. Namun lore kita tak mau berbasa-basi. Dia segera mengeluarkan sebuah benda yang bisa kita tahu kalau itu adalah uang kuno yang sudah rusak. Sontak aja ketika melihatnya sang penjaga pun dibuat kaget dan kini ia berpura-pura melihatnya dan mengeceknya. Setelah itu barulah si penjaga pun meminta lore kita untuk mengikutinya. Di mana menurutnya tempat ini bukanlah tempat untuk membicarakan hal yang ingin diketahui Sui. Jadi dia meminta untuk pindah tempat aja. Pada saat ini dalam diri Lord Sui tidak ada kecurigaan apapun pada sang penjaga dan dia pun lalu mengikutinya. 你可认得此物？这里不是交谈之地。 Tanpa disangka lore kita dibawa pada sebuah tempat yang jauh dari permukaan tanah melewati lorong untuk sampai ke tempatnya. Dari sini lore kita yang cerdas mulailah curiga dengan yang akan dilakukan si penjaga. Tapi meski begitu ia tidaklah takut dan kini dia malah ingin mengikuti permainannya. Di perjalanan, Lord Sui mengatakan kekagumannya kalau penginapan milik si penjaga ternyata memiliki ruang bawah tanah yang sangat luas. Tapi pujian itu seperti tidak dipedulikan oleh si penjaga. Dan kini dia malah menanyakan asal-usul koin yang Sui perlihatkan apakah berasal dari Wen Yunqi. Karena jika memang iya, maka si penjaga bilang mereka harus berhati-hati. Tak lama dari itu mereka pun kemudian sampai. Di sana Lord Sui dipersilahkan untuk masuk dan duduk di kursi yang telah disediakan. Barulah sang penjaga mulailah menginterogasi lore kita dan untuk nasib Lord Sui sendiri itu tergantung dari jawabannya. Sang penjaga langsunglah meminta lore kita untuk menjelaskan hubungannya dengan Wen Yunqi. Tapi setelah mendengarnya lore kita tidaklah senang dan merasa kesal dengan orang-orang sekte Yinsa yang seperti ini selalu melakukan bisnis. Si penjaga kemudian bilang jika memang seperti itu, maka dia meminta Sui agar secepatnya untuk menjelaskannya dan tidak membuang waktunya. Dengan santuy, Sui bilang dirinya ingin mencari Wen Yunqi untuk menanyakan tentang giok jiwa. Dan di pertemuan sebelumnya Wen Yunqi memberikan koin itu kepadanya agar bisa berkomunikasi dengan dirinya. Di mana setelah menghubunginya, Wen Yunqi berjanji akan membantu lore kita dalam menemukan pemimpin cabang dari sekte Yinsa Hu Yanhai. 公子请坐，交代一下你和翁护法的关系吧。实话，节省大家时间。滚州分舵舵主呼延海。 Si penjaga bilang sebenarnya tempat ini didirikan untuklah menyergap Wen Yunqi karena dia telah berkhianat mencari sebuah benda berharga yaitu giok jiwa. Dan kini dikarenakan Lord Sui ada kaitannya dengan Wen Yunqi yang juga ingin mencari Hu Yanhai. Jadi si penjaga pun mengklaim jika Lord Sui adalah musuh mereka. Karena dendam di antara keduanya terbilang sangatlah besar yang tidak bisa didamaikan lagi. Dengan pede si penjaga pun merasa di atas angin inginlah menangkap Sui dan ingin menginterogasinya dengan menyiksanya. Yang awalnya dia ingin bersikap sopan tapi sayang lore kita tidak mau menjelaskannya yang akhirnya si penjaga pun bertepuk tangan memanggil dua praktisi untuk menangkap Sui.
Segera dari belakang dua pria pun muncul mengepung Suyi, tapi dia tidaklah gentar dan menyayangkan jika di dunia ini tidak ada seorang pun yang ingin mendengarkan kebenarannya. Tak membuang waktu, dua praktisi pun langsunglah menyerang Suyi dan dia pun juga mengeluarkan teknik pertahanan yang berbentuk telur ayam. Alhasil kedua praktisi pun tidaklah mampu menyentuh Suyi dan mereka menjadi kesulitan. Di mana menurut Suyi dengan pertahanannya ini, jika bukan praktisi di atas pemurnian Qi, maka untuk menerobosnya membutuhkan waktu 20 hari. Melihat ini, jelas si penjaga pun menjadi panik meminta anak buahnya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya agar bisa menangkap Suyi. Tapi alih-alih menyentuh Suyi, kedua penjaga ini dibuat terpental dikala Lord Kita meledakkan kekuatannya. 实话都没人听吗？20多人。 Sekali lagi si penjaga menjadi kaget bukan kepalang dan langsunglah ia pun berlutut di hadapan Suyi sekaligus memuji keterampilannya yang sangat dahsyat yang bagaikan bulan terang di luar angkasa. Dari sini si penjaga yang ketakutan lantas meminta ampun dan dia bilang jika ada yang ingin ditanyakan oleh Suyi maka langsunglah katakan, maka dia akan menjawabnya dengan jujur dan juga lengkap. Lalu segera Suyi pun mengeluarkan giok jiwa dan menanyakan dari manakah asal-usulnya. Si penjaga menjawab jika semua ini dimulai 10 tahun yang lalu, pemimpin cabang Huiyan Hai menerima perintah dari sekte pusat untuk pergi ke Gunung Hantu dalam menjalankan misi rahasia. Dan ketika sudah kembali menjalankan misinya, Huiyan Hai membawa giok ini dan di saat itu dia sudah terluka parah. Alhasil demi untuk mengamankan benda misterius ini, maka Huiyan Hai mempercayakan pada Wen Yunqi untuk menjaganya. Kan tetapi tanpa disangka Wen Yunqi malah berkhianat membawa giok ini. Setelah mendengar cerita ini, Lord Suyi kemudian mengingat mengenai kejadian yang selalu terjadi di Gunung Hantu yang selalu muncul para binatang monster yang sangat kuat. Dan dari sinilah karena King Wen mendiami giok ini, maka Suyi pun tidak menyangka kalau dia memiliki latar belakang yang berhubungan dengan para monster di Gunung Hantu. Lalu Suyi menanyakan keberadaan dari Huiyan Hai sekarang. Penjaga bilang kalau saat ini Huiyan Hai telah dipanggil ke markas pusat sekte Yinsa dan dikabarkan pemimpin sektenya sedang merencanakan sesuatu hal yang besar. Mengenai markas pusat sekte Yinsa berada di Baijiu yang dekat dengan ibu kota. Mendengar itu, Lord Kita pun mulailah menanyakan detail dari markas tersebut dan dia ingin mengunjunginya. Namun si penjaga tidaklah mengetahuinya karena tidak mungkin baginya mengetahui tempat rahasia seperti itu. Suyi pun mewajarkannya dan dia bilang dia hanya ingin mengetahui tentang latar belakang seseorang saja. Segera si penjaga yang ketakutan ia pun bersumpah tidak akan membocorkan apapun yang terjadi hari ini. Namun Lord Suyi menghentikannya karena sebenarnya Lord Suyi ingin meminta si penjaga agar menceritakan kejadian hari ini pada Huiyan Hai. Dan Suyi sangat berharap Huiyan Hai akan mendatanginya. 舵主胡延海接到总舵的命令，交给了他最信任的翁云奇保管。没想到请我的身世，门主要图谋一桩大事，只感到好奇而已。今天的事情，你大可以把今天的事情告诉他。 Setelah itu Lord Kita kemudian pergi inginlah mencari keberadaan Wen Yunqi. Tapi si penjaga menghentikannya dan mengatakan jika dia mengetahui keberadaannya karena sebelumnya ia sudah melacaknya. Singkat cerita, Suyi pun menuju pada sebuah desa yang ditunjukkan oleh si penjaga. Di sana Lord Kita pun sampai pada sebuah rumah, tapi rumah tersebut sudah terpasang sebuah formasi kuat. Namun formasi ini tidaklah mampu menghentikan Suyi karena hanya dengan sedetik aja formasi pun hancur lebur. Di dalam sana Wen Yunqi yang sedang mengobrol jelas menjadi kaget dengan kehadiran Lord Kita. Keduanya menjadi panik dan segera kabur melarikan diri. Kan tetapi Lord Kita jelas tidak akan membiarkannya dan dengan kekuatannya Lord Suyi pun berusaha untuk menghentikannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita sudah melihat kalau Lord Suyi sudah berhasil menangkap si Wen Yunqi. Bahkan Lord Kita hanya menggunakan 20% kekuatannya, dia berhasil memukul mundur Wen Yunqi.
Setelah masalahnya usai, Lord Kita kemudian kembali ke kediamannya untuk bersiap dengan petualangan selanjutnya yang akan semakin berbahaya. Jadinya demi untuk meningkatkan kekuatannya, Lord Kita pun mulai berlatih keras dan mulai merencanakan aksinya itu dengan Cha-Jin yang adalah pelayannya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.